Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang ingin mempresentasikan hasil makalah dengan perusahaan TBLA, yaitu Tunas Lampung Tbk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Seni Dias. sama saya Zainal Alif. Saya ini Soka Permana. PT Tunas Lampung TBK atau TBLA yang berdiri sejak 1973 adalah bagian dari Sungai Budi Group, pelopor di bidang agrikultur Indonesia sejak tahun 1947. Pendirian TBLA bertujuan untuk ikut serta dalam pembangunan negara dengan memanfaatkan potensi pertanian Indonesia. Mulai beroperasi di Lampung pada awal tahun 1975, TBLA berkembang menjadi produsen minyak goreng besar yang mudah dijangkau. Perusahaan ini resmi tercatat di Bursa Efek pada tanggal 14 Februari 2000. Tunas Baru Lampung Tbk bergerak dalam produksi minyak goreng, kelapa sawit, minyak kelapa mentah atau CPO, dan sabun mandi. Kegiatan bisnisnya meliputi produksi dan penyaluran produk konsumen berbasis pertanian, termasuk minyak sawit, minyak kelapa, minyak sayur, dan kelapa mentah, stearin, CPO, PEVAD, CVAD, kopra, dan sabun. Perusahaan yang merupakan bagian dari grup Sungai Budi ini memiliki merek ternama yaitu Rose Brand dan memasarkan produknya di dalam dan di luar negeri. Pada tahun 2024, perseroan menunjukkan kinerja operasional yang sangat baik bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenisnya. Perseroan membuka penjualan bersih sebesar 17,4 triliun di tahun 2024, meningkat sebesar 13,7% bila dibandingkan dengan penjualan bersih pada tahun 2023 sebesar 15,3 triliun atau 96,6% dari target tahun 2024 yang sebesar 18 triliun. Peningkatan penjualan ini bisa disebabkan oleh peningkatan harga jual produk sawit sebesar 12,9% dan sedangkan volume penjualan mengalami penurunan sebesar 4,4% bila dibandingkan pada tahun 2023. Sedangkan untuk produk gula, harga produk dan volume penjualan gula mengalami yang namanya peningkatan sebesar 20,9% dan 2,4% masing-masing bila dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun komposisi penjualan ekspor berbanding penjualan lokal yaitu sebanyak 6% banding 94%. Rasio laba kotor mengalami penurunan dari 19,1% pada tahun 2023 menjadi 17,2% pada tahun 2024. Namun secara rupiah, laba kotor juga mengalami peningkatan dari 2,9 triliun di tahun 2024 di tahun 2023 menjadi 3 triliun di tahun 2024. Di samping itu, laba operasi juga mengalami penurunan sebesar 12,3% di tahun 2023 menjadi sebesar 11,5% di tahun 2024. Laba bersih perseroan mengalami peningkatan juga sebesar 14,5% dari 612 miliar pada tahun 2023 menjadi 701 miliar di tahun 2024. Adapun EBITDA perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 9,3% dari 2,9 triliun pada tahun 2023 menjadi 3,2 triliun di tahun 2024. Sampai akhir 2024, perseroan mengolah area seluas 79.000 hektar untuk perkebunan kelapa sawit dan tebu yang terdiri dari area tanaman menghasilkan atau disebut dengan TM dan sawit sebesar 55.000 hektar dan area tanaman belum menghasilkan yaitu TBM sawit sebesar 10.000 hektar serta 14.000 hektar tanaman tebu dengan alokasi perkebunan di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Sebagian dari area TBM tersebut segera memasuki usia yang produktif sehingga kinerja operasional diharapkan tetap akan tumbuh pada tahun-tahun yang mendatang. Selama tahun 2024, produksi TBS perseroan ini inti dan plasma mengalami penurunan sebesar 90,6% atau 75.000 ton
dari sebesar 785.000 ton di tahun 2023 menjadi 710.000 ton di tahun 2024 atau mencapai 91,3% di target panen yang ditetapkan untuk tahun 2024. Menurut pandangan kami, dari segi evaluasi menarik. Kenapa? Price to earning ratio-nya terbilang cukup rendah di angka 6,51, menunjukkan bahwa saham TBL mungkin diperdagangkan di bawah nilai intrinstiknya dibandingkan dengan labanya yang rendah seringkali menarik bagi investor nilai. Untuk BBV-nya 0,56, ini menunjukkan bahwa harga saham TBLA diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Saham dengan PBV di bawah 1 kali sering dianggap undervalue atau murah dibandingkan aset bersihnya. Untuk kinerja labanya, di sini TBLA membukukan laba bersih perseroan mengalami peningkatan sebesar 14,5% dari tahun 2023 menjadi 701 miliar di tahun 2024. Meskipun rasio laba kotor dan laba operasi sedikit menurun, laba bersih secara absolut meningkat, yang merupakan indikator positif. Pendapatan penjualan bersih TBLA di tahun 2024 mencapai 17,4 triliun, meningkat 13,7% dari tahun 2023. Ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang solid. Dan selanjutnya untuk rasio utangnya itu debt to equity rasionya sebesar 2,21%, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang sangat rendah dibandingkan dengan ekuitasnya. Ini adalah indikator kesehatan keuangan yang sangat baik. Dan untuk rekomendasikan dari kami, karena sahamnya cukup menarik dan valuasinya rendah, kami merekomendasikan untuk buy atau membeli. Sekian dari hasil presentasi